warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marfa Dilawati Saleng, mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nomor PPG 20900887343 dengan nomor induk mahasiswa 220211101116. Pada tanggal 13 Desember 2022 akan melaksanakan video pembelajaran UKIN di kelas 10 MIPA 1 dengan materi mengidentifikasi laporan hasil observasi dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Silakan saksikan video saya, mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sarapan itu ibarat misalnya motor, kalau tidak ada bensinnya maka motor tidak bisa berjalan. Sama halnya dengan kita sebagai manusia butuh sarapan untuk menjalankan aktivitas kita. Oke. Sebelum kegiatan pembelajaran kita dimulai, Ibu minta tolong kepada ketua kelas, boleh pimpin teman-temannya untuk berdoa. Benar. Kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Mulia sudah memimpin teman-temannya berdoa. Semoga apa yang kalian doakan dikabulkan oleh Tuhan. Mengecek kehadiran kalian. Ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Mau cek dulu. Ulir. Hadir. Dimas. Hadir. Ruben. Hadir. Novi. Hadir. Gita. Hadir. Trinita. Hadir. Oke, jadi semuanya hadir ya? Ya. Oke. Jadi karena ini adalah pertemuan pertama kalian dengan Ibu, di mana kalian sudah masuk pada jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA. Nah, sebelumnya mungkin di SMP kemarin kalian pernah belajar yang namanya lembar hasil observasi. Pernah? Pernah. Iya. Siapa yang mau memberikan penjelasan sama Ibu apa itu laporan hasil observasi? Orman. Oke, jadi di SMP sebelumnya kalian sudah belajar tentang laporan hasil observasi. Ibu mau cek dulu, masih ingat tidak tentang apa sebenarnya itu observasi? Orman, coba Orman. Pengamatan. Kita amati, Yayat bisa jawab? Lingkungan. Kalau Wiwik apa yang bisa diamati? Benda mati. Bagaimana dengan Trinita? Oke, benda mati atau makhluk hidup. Jadi apa yang ada di sekitar kita itulah yang kita amati. Yang namanya pengamatan itulah yang namanya observasi. Oke. Jadi tujuan yang akan kita capai bersama, di mana yang
Menyenangkan, menyimak satu demi satu bakat teman-teman yang unik dan beragam. Dan yang membuat bangga bukan hanya bakat-bakat yang ditunjukkan, tapi kepercayaan diri teman-teman untuk menampilkannya. Dan rasanya menjanjikan melihat banyak yang mengirim hasil karya foto dan video mereka yang masih duduk di bangku SMA. Saat-saat paling seru untuk belajar macam-macam. Karena memang masa SMA saatnya kita berlari sekencang-kencangnya mengejar bakat. Kenapa? Ini 6 alasannya. Yang pertama, masa SMA itu ibarat dari lawas. Tahu kan rasanya timbul karena mencoba itu meragukan diri sendiri, menerbang macam-macam, membuat kita selamanya ada yang berada. Alasan menurut filter IG story itu bisa sampai larut malam. Masa nonton materi rutin bikin animasi di YouTube kalian berapa? Selain itu, masa SMA adalah masa yang dimaafkan untuk mencoba sesuatu yang sedikit norak dan berpotensi malu-maluin. Anak muda, ulang malunya jangan terlalu kencang, apalagi berbagensi. Kenapa takut malu untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang? Justru stok malu-maluinnya dihabiskan di masa muda aja, supaya ketika sudah tua dan berkuasa tidak malu-maluin lagi. Alasan ketiga, masa SMA itu masa ketika kalian masih banyak bermimpi. Mimpi itu suatu keharusan, usaha dimulai dari cita-cita, termasuk jika mimpinya dimulai dari mengidolakan seseorang. Ngefans dengan youtuber, artis K-pop atau presiden. Nggak apa-apa jadi alasan untuk menyebabkan keahlian. Ngefans sama Rizky Brian. Belajarnya jangan cuma bisa follow, like, atau itu mengambil dengan dedikasi. Alasan keempat, masa SMA kalian punya banyak kemewahan yang tidak dimiliki oleh masa SMA sebelumnya. Di era digital, lebih banyak pilihan bakat yang bisa disuguhkan. Modal pengasahnya pun lebih banyak opsi. Hampir segalanya hari ini bisa dipelajari dan ditampilkan. Mulai dari video editing kelas profesional sampai masak air, ada tutorialnya. Begitupun ruang tampilnya. Segala sesuatu kini bisa ditangguhkan. Kesempatan disaksikan orang-orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya amat terbuka, bisa dari Sabang sampai Merauke bahkan luar negeri. Kamu juga bisa ikut kompetisi dan kegiatan uji bakat untuk meyakinkan diri dan meyakinkan orang lain bahwa bakatnya penting disaksikan. Selagi sempat, jangan takut jadi bintang SMK. Alasan kelima, mengejar bakat itu bagian dari pesona. Alasan keenam, gagal di waktu SMA itu gagal yang baik-baik saja. Percayalah, masa remaja itu masa yang menyenangkan justru karena kalian ada banyak waktu menjajah kemungkinan, masih banyak kalah yang boleh dilalui. Jadi jangan membatasi diri terhadap keahlian dan potensi. Yang menarik hati silahkan dicoba, yang nyaman di hati mari diasah. Kamu tidak akan tahu bakat apa yang nantinya menjadi kamu bintang. Dan itu, bintang yang selayaknya bintang adalah yang menerangi sekitar. Oke, sudah disaksikan tayangan video tadi? Termotivasi? Jadi masa SMA itu adalah masa yang menyenangkan. Jadi jangan takut untuk berkreasi, jangan malu untuk berkreasi. Selagi kreasi kalian itu tidak merugikan orang lain. Ya. Karena masa SMA ini tidak akan diulang, begitu kalian sudah lulus nanti tidak akan terulang lagi. Pasti kalian akan merindukan yang namanya masa
Hal ini dilakukan guru Maleo. Silakan disaksikan tayangan sebentar ini. Nanti tayangan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada kalian dan kalian harus wajib menjawab. Oke? Silakan disaksikan. Mencari fakta unik. Kali ini kita akan mengasih tahu fakta unik tentang burung paling setia. Burung Maleo. Maleo sencawa atau burung Maleo adalah sejenis burung gosong berukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm dan merupakan satu-satunya burung di dalam genus tunggal Macrocephalon. Burung ini memiliki nama ilmiahnya yaitu Macrocephalon maleo. Mengapa dinamakan burung gosong? Itu karena perawakannya yang hitam pekat, sehingga dinamakan burung gosong. Burung ini memiliki ciri fisik yang khas, antara lain, kulit wajahnya bercorak kekuningan, paruh berwarna jingga, bulu di bagian bawah tubuhnya berwarna keputihan, dan tubuh bagian atas berwarna hitam. Juga di bagian kepalanya terdapat semacam tonjolan yang berwarna hitam. Tonjolan itu tidak hanya sebagai hiasan saja loh. Mau tahu fungsinya? Yuk tonton channel ini sampai habis, nanti kamu akan tahu fungsinya. Ukuran burung betinanya rata-rata lebih kecil daripada burung pejantan. Mereka bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai gunung berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya. Tak hanya bentuk fisiknya yang unik, burung ini memiliki banyak fakta-fakta unik lain yang juga menarik untuk diketahui. Nah, di sini fakta unik telah merangkum beberapa fakta menarik dari burung maleo. Burung endemik Indonesia. Burung maleo merupakan burung endemik Indonesia yang habitatnya hanya ada di Pulau Sulawesi. Itu artinya, burung tersebut hampir tidak pernah ditemukan di tempat lain selain Indonesia. Meskipun begitu, tidak semua tempat di Pulau Sulawesi dapat ditemukan burung maleo. Burung ini hanya ada di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti di Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Hal ini diakibatkan karena rusaknya habitat mereka, yang membuat populasinya terus menurun dari tahun ke tahun. Salah satu tempat yang masih banyak dijumpai burung maleo adalah di Desa Tema, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Lebih suka berjalan daripada terbang. Meskipun hewan ini termasuk jenis burung, dan memiliki sayap yang terbilang panjang dan bulunya yang tebal, tetapi nyatanya burung maleo diketahui tidak suka terbang. Mereka lebih suka menghabiskan waktunya untuk berjalan, melakukan segala aktivitasnya. Hal itu menyebabkan mereka sering disebut lebih mirip seperti ayam daripada burung, walau pada kenyataannya mereka bisa terbang. Hal ini dilakukan burung maleo, karena makanan mereka yang terletak di permukaan tanah, seperti biji-bijian, buah-buahan, dan serangga kecil, sehingga mereka akan lebih mudah mencari makanannya dengan berjalan kaki. Hewan yang setia pada doi-nya. Salah satu sifat unik yang menarik dari burung ini adalah sifat kesetiaannya. Ya memang rata-rata banyak burung memiliki sifat setia, seperti merpati, tetapi burung ini setianya pakai banget loh. Mereka tidak akan Dari tayangan tadi itu tentu ada fakta-fakta tertentu yang mendukung tentang objek. Objeknya tadi tentang apa? Objeknya tadi tentang apa? Burung maleo. Tentang burung maleo. Jadi ada fakta-fakta tertentu yang menjelaskan tentang burung maleo. Coba Fadli jelaskan salah satu fakta tentang burung maleo tadi apa? Burung maleo memiliki warna hitam dan putih. Selanjutnya siapa lagi? Ya kita. Selanjutnya siapa lagi? Ya kita, silakan kita. Burung maleo terkenal dengan burung yang paling setia. Oke, terkenal dengan burung yang paling setia. Siapa lagi? Dapatkan David? Burung maleo yang ada terdapat di Sulawesi Tengah. Terdapat di Sulawesi Tengah. Oke, coba siapa lagi? Oke, Piler. Silakan Piler. Burung maleo berkembang biak di lapangan
di lapangan terbuka seperti tanah pasir. Oke, berikan tepuk tangan. Selanjutnya perhatian. Jadi setelah kalian menemukan fakta-fakta yang mendukung tentang objek yang sudah kalian lontarkan dari tayangan video tentang burung maleo, nah ibu mau kalian bekerja secara berkelompok. Jadi bentuk kelompok 4 orang. Setelah kalian menemukan fakta-fakta yang mendukung tentang apa sebenarnya itu burung maleo, nah itu akan memberikan kalian latihan. Kalian mengidentifikasi tentang laporan hasil observasi, di mana kalian mengidentifikasinya bekerja secara berkelompok, satu kelompok 4 orang. Silakan, berarti yang depan ini putar ke belakang. Ya, yang ini saja, yang ini. Nah, itu juga putar ke belakang. Sudah dilihat LKPD-nya? Lihat semua. Dilihat LKPD-nya. Di situ ada teks yang berjudul Si Hidung Panjang Khas Kalimantan. Nah, dalam teks di situ ada tabel. Kita lihat. Ya, tabelnya di situ berisi yang pertama, perintahnya identifikasikanlah 3 fakta yang diperoleh melalui pengamatan pada teks yang berjudul Si Hidung Panjang Khas dari Kalimantan. Kemudian yang kedua, tulislah informasi yang terdapat pada masing-masing paragraf pada teks tersebut. Silakan bekerja secara berkelompok, silakan berdiskusi. Sudah selesai? Sudah. Jadi kalau sudah selesai berarti bagian dari presentasi. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, hasil diskusinya. Siap ya? Siap. Dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab. Kelompok 1 ibu persilahkan. Yang lain perhatikan Baiklah, kami dari kelompok 1 akan
hasil diskusi kami. 3 fakta yang diperoleh melalui pengamatan pada teks yang berjudul Si Hidup Panjang Khas dari Kalimantan. 1. Bekantan disebut monyet Belanda. 2. Bekantan merupakan endemik Pulau Kalimantan. Yang kedua, informasi yang terdapat pada masing-masing paragraf pada teks tersebut hewan ini tersebar dan endemik di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai mangrove di Pulau Borneo. Monyet Belanda ini hidup di ekosistem tepi sungai, terutama di bagian muara sungai. Bahkan di antara mereka ada yang menempati habitat hingga mencapai 60 sampai 300 km jauhnya ke arah pedalaman. Sekian dan Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kepada kelompok 2. Silakan. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bekantan merupakan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bekantan mempunyai ciri khas hidung yang panjang dan besar dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Dada, perut, dan ekor berwarna putih abu-abu dan putih kekuning-kuningan. Bekantan atau Casalis Sclerophagus bisa disebut monyet Belanda merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan. Bekantan merupakan satu dari 2 spesies dalam genus tunggal monyet Casalis. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Ibu persilakan kelompok 3. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 3 fakta yang diperoleh melalui pengamatan pada teks yang berjudul Si Hidung Panjang Khas dari Kalimantan. 1. Bekantan jantan berukuran lebih besar dari betina. Ukurannya dapat mencapai 75 cm dengan berat mencapai 24 kg. Yang kedua, monyet endemik Kalimantan ini merupakan satwa diurnal dan arboreal. Tuliskan informasi yang terdapat pada masing-masing paragraf pada teks tersebut. 1. Bekantan merupakan sejenis kera yang mempunyai ciri khas, yaitu hidung yang panjang dan besar dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Seperti primata lainnya, hampir seluruh bagian tubuh ditutupi oleh rambut atau bulu. Kepala, leher, punggung, dan bahunya berwarna coklat kekuning-kuningan sampai coklat kemerah-merahan. Kadang-kadang coklat tua. Dada, perut, dan ekor berwarna putih, abu-abu, dan putih kekuning-kuningan. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Ibu persilakan. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, diidentifikasikanlah 3 fakta yang diperoleh melalui pengamatan pada teks yang berjudul Si Hidup Panjang Khas dari Kalimantan. Fakta yang kami temukan yaitu yang pertama, bekantan jantan berukuran lebih besar dari betina. Yang kedua, bekantan tersebar dan endemik di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai di Pulau Borneo. Yang kedua, tuliskan informasi yang terdapat pada masing-masing paragraf pada teks tersebut. Informasi yang kami dapatkan terdapat pada paragraf yang kelima, yaitu
Aktivitas yang bisa dilakukan bekantan adalah mencari makan, minum, bersosialisasi pada anggota koloninya, mengasuh anak, dan mencari kutu di tubuh kawannya. Ketika malam, bekantan akan tidur hingga matahari terbit di keesokan harinya. Sekian, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ya, jadi tadi masing-masing dari kelompok sudah memberikan hasil diskusinya, di mana yang pertama itu tentang fakta-fakta yang ada pada teks dari bekantan, kemudian informasi yang diberikan kepada kalian tentang seputar bekantan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ibu mau periksa dulu hasil kerjanya ya. Silakan kelompok 1 bawa hasil kerjanya. Oke, jadi untuk kelompok 1 jawabannya sudah sesuai. Selanjutnya kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2. Lanjut kelompok 3 mana? Selanjutnya kelompok 4. Jadi hasilnya sudah bagus semua. Semuanya sudah mampu menemukan ataupun mengidentifikasi fakta-fakta maupun informasi yang ada di teks ya. Selanjutnya jadi setelah menemukan fakta-fakta maupun informasi yang ada di teks yang sudah kalian baca, nah ibu mau memberikan kesimpulan tentang apa-apa saja yang kita pelajari hari ini. Di mana yang pertama itu adalah laporan hasil observasi. Di mana observasi di sini sama halnya dengan laporan pengamatan. Mengamati, ya. Dari hasil dari objek yang kalian amati itu kalian buat di laporan. Di mana laporan-laporan dari hasil observasi itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama harus ada fakta-fakta disertakan dalam laporan hasil observasi. Kemudian selain fakta, ada juga informasi-informasi seputar objek yang kalian amati. Namun untuk objek yang kalian amati
Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.